Di masa lalu, para jenderal dan panglima perang yang maju ke medan peperangan merupakan tonggak negara. Dan berikut adalah beberapa nama panglima perang terhebat yang pernah ada di dunia. Salah satunya dari Nusantara. Yang pertama, Napoleon Bonaparte. Sebelum mengangkat dirinya sendiri sebagai Kaisar Perancis, Napoleon sudah lebih dulu dikenal dunia barat sebagai seorang pemimpin militer yang sangat handal. Namanya ditakuti di banyak negara. Napoleon Bonaparte lahir di Korsika pada tanggal 15 Agustus di tahun 1769. Karirnya menanjak selama revolusi Perancis meletus berkat penyerangan-penyerangan yang dia pimpin selama Perang Revolusioner Perancis dan Perang Napoleon. Perancis sukses besar mendominasi wilayah Eropa selama 1 dekade dengan menghabisi musuh-musuh dalam selimutnya. Napoleon dianggap sebagai salah satu panglima terbesar dalam sejarah, di mana riwayat penaklukan dan strategi perangnya dipelajari di sekolah-sekolah di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Napoleon diingat sebagai seorang pria yang memiliki tubuh kecil, tetapi ia memiliki ambisi yang sangat besar. Karisma yang dimilikinya membuat orang-orang yang pernah bertatap muka dengannya merasa heran karena fisiknya sama sekali tidak sesuai dengan reputasinya yang sangat menakutkan. Dua, Gajah Mada. Mahapati Gajah Mada dikenal sebagai seorang jenderal dan panglima perang yang sangat handal dari tanah Nusantara. Beliau melaksanakan politik penyatuan Nusantara selama bertugas sebagai patih di Kerajaan Majapahit. Berkat kegigihannya, negara-negara di luar wilayah Majapahit berhasil beliau taklukkan, antara lain Gurun atau Lombok, Seram, Tanjung Pura atau Kalimantan, Haru atau wilayah Sumatera Utara, Pahang atau Malaya, Dompu, Bali, Sunda, Palembang atau wilayah Sriwijaya, dan Tumasik atau sekarang yang dikenal dengan nama Singapura. Menurut negara Kertagama, nama-nama negara yang disebutkan bahkan jauh lebih banyak lagi. Ketiga, Genghis Khan. Genghis Khan adalah pendiri Kekaisaran Mongol dan Khan Agung pertama. Bagi sebagian besar warga Mongolia, dialah pendiri negara tersebut. Pria yang lahir dengan nama Temujin ini berkuasa setelah menyatukan suku-suku nomaden di wilayah timur Laut Asia lewat serangkaian pertempuran. Genghis Khan dan para prajuritnya ditakuti karena kerap melakukan penyerangan besar-besaran terhadap warga sipil daerah taklukan mereka. Bahkan para wanita dan anak-anak pun tak lepas dari penyerangan tersebut. Walaupun begitu, Genghis Khan juga dianggap sangat berjasa karena telah mengamankan jalur sutra sehingga tercipta komunikasi perdagangan yang bagus antara Asia Timur Laut, Asia, dan juga
Eropa. Dia menetapkan aksara Uighur sebagai sistem penulisan yang berlaku, mempraktekkan meritokrasi, dan juga mendorong toleransi beragama di negara tersebut. Yang keempat, Alexander Agung. Alexander ketiga dari Makedonia atau yang lebih dikenal dengan nama Alexander Agung merupakan seorang raja dan panglima militer yang mendapat julukan Agung karena kepiawaiannya sebagai seorang pemimpin perang. Alexander tak pernah kalah dalam pertempuran, bahkan ketika jumlah pasukan yang dimilikinya kalah banyak. Semua itu karena taktik cerdas dan strategi berani yang didukung oleh kesetiaan para prajuritnya. Alexander meninggal di usia muda, yaitu 32 tahun. Dia menghabiskan sebagian besar tahun-tahun kekuasaannya dalam kampanye militer melalui Asia dan Afrika Timur Laut untuk menciptakan salah satu kerajaan terbesar di dalam sejarah. Daerah kekuasaannya meliputi Yunani, India, Eropa, Persia, dan juga Mesir. Yang kelima, Tariq bin Ziyad. Tariq dikenal sebagai penakluk Spanyol dan diakui sebagai salah satu panglima militer Muslim terbesar sepanjang masa. Hampir semua informasi yang berkaitan dengan Tariq berasal dari tahun 711 ketika dia melancarkan invasi ke Spanyol. Meskipun kalah jumlah, pasukannya mendapat kemenangan gemilang di pertempuran Guadalete yang membuat Raja Roderick dari Spanyol terbunuh. Tariq membagi pasukannya menjadi 4 divisi saat mereka mengejar musuh yang kalah ke Toledo. Mereka segera menaklukkan Cordova, Granada, Toledo, dan Guadalajara. Bersama dengan Musa bin Nusair, dia menaklukkan sekitar 2/3 semenanjung Siberia yang meliputi Saragossa, Barcelona, dan Portugal. Tentara Muslim bahkan pergi ke Perancis dan menaklukkan Lyons. Itulah awal pemerintahan Muslim di Spanyol sampai pada tahun 1492. Yang keenam, Ieyasu Tokugawa. Ieyasu Tokugawa adalah shogun pertama dari Kesogunan Tokugawa Jepang yang secara efektif memerintah Jepang sejak pertempuran Sekigahara pada tahun 1600 hingga datangnya restorasi Meiji di tahun 1868. Ieyasu Tokugawa merebut kekuasaan pada tahun 1600. Dia ditunjuk sebagai shogun pada tahun 1603 dan turun tahta dari jabatannya pada tahun 1605. Tetapi beliau tetap berkuasa sampai kematiannya pada tahun 1616. Yang ketujuh, Laksamana Yi Sun Sin. Laksamana
Yi Sun-shin adalah pemimpin Angkatan Laut Korea dalam Perang Imjin dan berhasil meraih kemenangan dalam 23 pertempuran dengan taktik dan strategi militer. Beliau dianggap luar biasa sebab pasukan Yi selalu kalah dalam jumlah di setiap pertempuran. Kemenangan Yi yang paling gemilang adalah di pertempuran Myeongyang, di mana dia berhasil mengalahkan 333 kapal Jepang hanya dengan 13 kapal. Laksamana Yi juga berjasa atas penemuannya, yaitu kapal penyu yang sangat efektif dalam pertempuran di laut. Laksamana Yi dikenang sebagai pahlawan terbesar di Korea dan sebagai salah satu pemimpin militer terbesar di dalam sejarah. Nah, demikianlah kawan, nama-nama 7 panglima perang yang terhebat di dalam sejarah, yang salah satunya berasal dari tanah di Nusantara atau dari Indonesia.